Kemarin sempat viral seorang netizen ya unggah tagihan BPJS-nya ini sampai 30 juta karena katanya menunggak 12 bulan gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak? Kita pengen tahu bener nggak sih bisa sampai 30 juta tunggakannya dan dendanya gitu. Ya, terima kasih Mbak Helmi. Mungkin saya perlu sampaikan di sini ya, bahwa terkait dengan denda yang berlaku dalam kepesertaan program CKN ini adalah hanya berlaku bagi peserta mandiri yang menunggak membayar iuran, Hmm, yang pada saat peserta itu telah melunasi tunggakannya dan akan mengakses pelayanan rawat inap di vaskes tingkat lanjutan, maka akan selama 45 hari sejak membayarkan tunggakannya, maka akan dikenakan denda pelayanan oke. sebanyak dengan perhitungan sebesar 5% dari perkiraan biaya paket pelayanan kesehatan sesuai dengan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak maksimal 12 bulan menunggak. Oke, jadi seperti itu ya hitungannya ya Mbak. Jadi memang Ya, mungkin bisa memang jadi 30 juta gitu. Kalau misalnya terlambat ya. sampai dengan Tetapi untuk 12 bulan. mengakses baik, ya. Tapi kalau peserta baru melunasi tunggakannya dan mengakses pelayanan rawat jalan baik di vaskes tingkat pertama maupun vaskes tingkat lanjutan, maka tidak akan dikenakan denda pelayanan. Baik. Jadi ini hanya berlaku untuk pasien yang akan mengakses rawat inap dengan masa waktu 45 hari sejak membayarkan tunggakannya. Oke, oke. Tadi sempat Mbak Grace singgung bahwa ini adalah bagi yang mandiri gitu. Nah, bagaimana kemudian bagi yang dibayarkan juga oleh kantor gitu, Mbak? Karena kan sekarang ada karyawan-karyawan juga yang tentunya dibayar oleh kantor bukan cuma pribadi gitu. Apakah juga berlaku atau seperti apa, Mbak? Ya, betul sekali Mbak Helmi. Jadi ini selain memang hanya untuk peserta mandiri, juga berlaku untuk peserta badan usaha. Nah, Oke. jadi kalau kita lihat dari segmen pesertaan, jadi untuk segmen kepesertaan ini terdiri atas peserta penerima bantuan iuran dan bukan peserta penerima bantuan iuran. Nah, untuk pengenaan denda ini memang untuk berlaku bagi peserta mandiri dan juga peserta segmen badan pekerja di badan usaha. Oke. Nah, ini semua kelas akan sama dendanya atau beda-beda, Mbak? Ya, kalau untuk pengenaan denda pelayanan bagi peserta yang pasca membayarkan tunggakan sejak 45 hari itu, maka berlaku untuk semua kelas kelas perawatan. Jadi kelas Hmm. 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Oke. Dan memang kalau kita melihat memang ada yang memang sampai di atas yang sampai mencapai 30 juta. Namun kalau kita melihat dalam peraturan presiden itu ditentukan bahwa peserta akan dikenakan denda pelayanan maksimal 30 juta. Oke. Jadi kalau misalnya dendanya misalnya biaya pelayanan kesehatannya atau denda yang ketika dihitung misalnya 35 juta, maka peserta hanya akan bisa membayar maksimal 30 juta. Oke, jadi Seperti itu. jadi kalau misalnya sampai 45 juta dendanya tetap aja yang dibayar adalah 30 juta, Mbak ya. Ya, Oke. Nah, ini ya, kalau misalnya ya. udah Karena terlambat. tergantung memang diagnosa pasien. Oke, jadi tergantung diagnosa pasien yang rawat inap nantinya ya. Nah, kalau misalnya Ya, sudah seperti ya. ini gitu, Mbak. Udah ada tagihan 30 juta misalnya, apakah wajib membayar atau ada kebijakan tersendiri? Apalagi kalau misalnya orangnya ternyata nggak mampu bayar sampai dengan 30 juta gitu, Mbak. Kalau kita melihat dari sisi regulasi, memang untuk dapat bisa mengakses pelayanan yang dijamin dalam program CKN, memang ketentuannya adalah wajib membayarkan denda pelayanan. Kalau untuk tunggakan itu sendiri, memang sudah ada kebijakan juga, di mana kalau untuk tunggakan kan maksimal 24 bulan. Hmm. Kalau peserta menunggak lebih dari 24 bulan, maka maksimal tunggakan yang harus dibayarkan itu hanya sampai 24 bulan. Dan sekarang kami BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi peserta yang menunggak untuk membayarkan tunggakannya itu dengan program cicilan secara bertahap. Oke. Jadi itu Jadi tidak uh,
Untuk membayarkan tunggakannya bisa tidak secara sekaligus, nanti direncanakan berapa kali akan melakukan cicilan, memang maksimalnya adalah 6 kali cicilan. Oke, jadi 6 kali cicilan ya. Nah, kalau misalnya Mbak, ini baru di cicilan kedua atau cicilan ketiga gitu kan, tunggakan ini dibayarkan, kemudian udah urgent nih untuk nginap di rumah sakit. Nah, seperti apa kebijakan dari BPJS Kesehatan? Kalau untuk cicilan tunggakan ini memang jadi pada saat peserta tidak melakukan pembayaran rutin atau dalam kondisi menunggak, maka kepesertanya tidak akan aktif. Oke. Nah, pada saat ketika peserta ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya, maka wajib membayarkan tunggakan sampai lunas. Nah, tetapi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, salah satunya adalah dengan cicilan secara bertahap dan kepesertaannya akan aktif apabila telah melunasi tunggakan. Jadi kalau misalnya dia melakukan program cicilan selama 6 kali dan pada cicilan yang kedua ternyata sudah urgent untuk membutuhkan pelayanan, maka sebaiknya dilunasi tunggakannya sehingga kepesertanya akan bisa aktif kembali. Oke, berarti memang harus dilunasi dulu ya Mbak, baru bisa digunakan Ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngomong kayak gini nih Mbak, sebagai masyarakat ya, aduh saya nggak sanggup nih mau bayar 30 juta dicicil 6 kali juga nggak bisa gitu. Ya udahlah saya berhenti aja pakai BPJS Kesehatan. Bisa nggak sih Mbak kayak gitu? Kita melihat ya untuk kepesertaan CKN ini kan kepesertaan bersifat wajib ya. Jadi memang sebenarnya program ini adalah sangat baik, program yang memang diselenggarakan oleh negara, penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan, semata-mata adalah memberikan perlindungan, jaminan kesehatan kepada warga negara Indonesia, warga masyarakat. Nah, seharusnya tentu kalau kita mengundurkan diri untuk menjadi peserta tentu sangat disayangkan karena ini adalah asuransi sosial, asuransi kesehatan sosial yang memang sangat memudahkan peserta untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan tentunya kalau kita memilih untuk tidak menjadi peserta JKN, tentu dari sisi regulasi kita tidak compliance ya sebagai warga negara yang baik. Tentu kita harus saling mensupport satu dengan yang lain sebagai warga negara sesuai dengan filosofi dan program JKN ini adalah sistem gotong royong, subsidi silang yang sehat membantu yang sakit, tentu begitu juga yang tidak berkeluarga membantu yang berkeluarga, sehingga tentu sistem gotong royong yang memang menjadi filosofi dari masyarakat Indonesia ini akan tetap terus terjaga lewat salah satunya kepesertaan program JKN. Oke, jadi intinya adalah jangan lambat bayar iuran BPJS Kesehatan Ya, kan betul Mbak? Mbak Helmi. Ya. Karena memang bukan cuma diri kita sendiri sih yang dibantu ya, tapi juga orang-orang yang mungkin lebih butuh dibandingkan kita. Betul Mbak Helmi, bayangkan saja contohnya kalau kita misalnya mendaftar bulan ini dengan membayar, misalnya kita mendaftar hak kelas 3 hanya dengan membayar iuran 35.000, kemudian kita sudah bisa mendapatkan misalnya fasilitas berobat mungkin yang lebih dari itu, misalnya kita bisa, misalnya kita melakukan operasi seksio misalnya, atau kita misalnya mendapatkan pelayanan rawat inap misalnya di rumah sakit yang tentu biayanya tidak sedikit, misal sekitar kalau seksio ya sekitar 5-6 juta. Nah, selisihnya siapa yang membayarkan? Tentu masyarakat yang sehat yang membantu kita yang sakit untuk berobat dari sisi pembiayaannya. Baik, sangat lengkap informasi sore hari ini Mbak Kristi soal hitung-hitungan ya denda keterlambatan dari BPJS Kesehatan. Semoga sih nggak ada lagi ya yang telat bayar iuran BPJS. Ya, betul sekali Mbak Helmi. Baik, tapi masih ada satu lagi nih sebenarnya Mbak Esti. Kemarin sempat baca juga katanya nanti bakalan disamakan semua ya Mbak. Oh, untuk apa ya Mbak ya? Iurannya atau Untuk kelasnya sendiri, perawatannya? untuk kelasnya sendiri katanya nanti bakalan disamakan Mbak. Seperti apa sih Mbak Hesti? Apakah Mbak Kristi apakah ini benar atau seperti apa? Ya, kalau terkait dengan penerapan kelas standar ya untuk rawat inap di vaskes lanjutan, tentu ini masih dalam perumusan pembahasan oleh pihak-pihak yang berwenang ya. Jadi dari sisi regulasi maupun juga petunjuk teknisnya ini belum difikskan, masih dalam proses pembahasan. Nah, prinsipnya kami BPJS Kesehatan
selalu siap untuk menyesuaikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Baik. Jadi kita tunggu saja ya seperti apa regulasi yang diatur oleh Ya, pemerintah. betul. Baik, Ya. Mbak. Karena Terakhir, sedang pembahasan. Ya. baik. Terakhir Mbak Gristi, untuk masyarakat di luar sana yang merupakan peserta dari BPJS Kesehatan. Untuk pesan-pesannya ya. Ya, Mbak. Ya, bagi peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN, BPJS Kesehatan yang saya cintai, kasihi, Bapak Ibu semuanya, kami BPJS Kesehatan di sini mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk sekiranya jangan lupa untuk senantiasa membayarkan yuran ya secara rutin setiap bulannya untuk meningkatkan kemudahan, kelancaran dan akses pelayanan kesehatan Bapak Ibu ketika nantinya dibutuhkan. Nah, sehingga kendala-kendala yang kita lihat selama ini ada peserta tidak aktif, kemudian juga ada denda pelayanan yang tentu dampaknya akan mempersulit peserta itu sendiri, tidak akan terjadi apabila kita rutin membayarkan yuran setiap bulannya, baik membayarkan secara manual lewat kanal-kanal pembayaran yuran yang tersebar di mana saja, tetapi juga bisa juga lewat mekanisme auto debit di perbankan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Baik. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Gristi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar untuk informasinya di sore hari ini. Semoga sukses terus dan kita sih berharap nggak ada yang sakit ya Mbak. Jadi ya, jadi yurannya ini selalu sehat ya, semuanya selalu ya. sehat. Jadi yurannya bisa digunakan untuk orang-orang yang benar-benar butuh. Betul sekali Mbak Helmi. Ya. Baik, sepakat dengan Mbak Helmi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Gristi. Celebes People, itu dia blog-blogan seru di sore hari ini. Saya masih akan kembali, jangan kemana-mana, terus dengarkan 88,5 FM Celebes Radio, Hits News and Talk.